manusia tidak pernah benar-benar takut pada kegelapan. Yang ditakuti manusia adalah apa yang muncul ketika tidak ada apa-apa untuk dilihat. Di sebuah ruangan yang sunyi, tanpa suara, tanpa gerakan, tanpa notifikasi, detik pertama terasa biasa. Detik kedua masih bisa ditoleransi. Namun perlahan, sesuatu mulai berubah, bukan di luar diri manusia, melainkan di dalam pikirannya sendiri. Keheningan bukanlah kekosongan. Keheningan adalah ruang, dan di dalam ruang itulah pikiran mulai bergerak tanpa kendali. Sejak awal peradaban, manusia hidup dikelilingi suara. Angin yang berdesir di dedaunan, langkah kaki di tanah, api yang berderak, suara manusia lain di sekitar. Keheningan total hampir tidak pernah ada. Bahkan di malam paling sepi, masih ada alam yang berbicara pelan. Namun dunia modern mengubah segalanya. Bukan dengan menciptakan lebih banyak suara alam, melainkan dengan memenuhi setiap celah kesunyian dengan rangsangan buatan. Layar menyala, pesan masuk, musik diputar, video berjalan otomatis. Bukan karena manusia selalu membutuhkan hiburan, tetapi karena manusia semakin sulit berhadapan dengan diam. Ketika semua suara berhenti, otak tidak ikut berhenti. Justru sebaliknya, ia mulai bekerja lebih keras. Di dalam otak manusia, terdapat jaringan yang aktif ketika seseorang tidak sedang fokus pada tugas apapun. Jaringan ini tidak membantu menyelesaikan masalah praktis. Ia tidak menghitung, tidak menganalisis lingkungan, tidak merespons dunia luar. Ia bekerja ketika seseorang diam. Saat itulah pikiran mulai mengembara, mengingat masa lalu, mengulang percakapan lama, menyesali keputusan kecil, membayangkan skenario yang tidak pernah terjadi. Dia memberi akses langsung ke bagian terdalam dari kesadaran, dan tidak semua orang siap untuk itu. Ketika seseorang duduk terlalu lama tanpa distraksi, pikiran tidak bertanya apakah ia boleh masuk. Ia masuk begitu saja. Kenangan yang selama ini terkubur muncul ke permukaan. Kecemasan yang ditunda kembali meminta perhatian. Pertanyaan yang belum terjawab berdiri tepat di depan kesadaran. Bukan karena dia menciptakan masalah, tetapi karena dia menghilangkan pelindung. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia jarang benar-benar sendirian dengan pikirannya. Bahkan, saat sendiri, ada musik, ada suara latar, ada layar kecil yang terus berbicara. Semua itu berfungsi sebagai dinding tipis yang memisahkan kesadaran dari isi terdalamnya. Ketika dinding itu hilang, manusia bertemu dirinya sendiri tanpa filter. Dan pertemuan itu tidak selalu nyaman. Secara biologis, otak manusia dirancang untuk mendeteksi ancaman. Dalam keheningan, tanpa informasi eksternal, otak tetap mencari sesuatu untuk diproses. Jika tidak ada suara dari luar, otak akan menciptakan suara dari dalam. Pikiran negatif bukan muncul karena manusia lemah, melainkan karena sistem saraf tidak dirancang untuk kekosongan total. Dalam kondisi diam yang berkepanjangan, detak jantung terasa lebih jelas. Napas terdengar lebih keras, tubuh menjadi lebih disadari. Sensasi-sensasi kecil yang biasanya diabaikan mulai terasa besar. Inilah sebabnya mengapa diam terlalu lama bisa terasa menegangkan. Bukan karena ada bahaya nyata, tetapi karena tubuh bersiap menghadapi sesuatu yang tidak diketahui. Manusia modern sering mengira bahwa ketakutan terhadap diam adalah kelemahan mental. Padahal, itu adalah sisa mekanisme bertahan hidup. Di masa lalu, keheningan total sering berarti ancaman. Hutan yang tiba-tiba sunyi bisa menandakan predator. Tidak ada suara bisa berarti sesuatu sedang mengintai. Otak tidak membedakan antara keheningan purba dan keheningan modern di dalam kamar tertutup. Reaksi biologisnya tetap sama. Namun ada lapisan lain yang lebih dalam, memaksa manusia untuk merasakan waktu. Tanpa distraksi, waktu terasa melambat. Detik terasa lebih panjang. Menit terasa berat. Dan ketika waktu melambat, kesadaran tidak bisa lari. Dalam dunia yang bergerak cepat, diam terasa seperti tertinggal. Seolah-olah jika tidak melakukan apapun, manusia kehilangan nilai. Budaya produktivitas mengajarkan bahwa bergerak berarti hidup, bahwa diam berarti stagnasi, bahwa keheningan adalah ruang kosong yang harus segera diisi. Tanpa disadari, manusia belajar untuk menghindari diam, bukan karena diam berbahaya, tetapi karena diam tidak dihargai. Namun di balik semua itu, diam juga menyimpan sesuatu yang jarang dibicarakan. Dalam keheningan, identitas mulai terasa lebih rapuh. Tanpa peran sosial, tanpa respons orang lain, tanpa validasi eksternal, manusia bertanya secara diam-diam, siapa aku ketika tidak ada yang melihat? Pertanyaan itu tidak selalu muncul sebagai kalimat. Kadang, ia muncul sebagai rasa tidak nyaman. Kadang sebagai kegelisahan tanpa sebab jelas. Itulah mengapa banyak orang merasa gelisah ketika duduk sendirian, terlalu lama tanpa gangguan. Bukan karena mereka takut pada diam,
tetapi karena dia membuka ruang untuk mempertanyakan diri sendiri. Namun ironisnya, disitulah juga letak potensi terbesar keheningan. Diam bukan hanya cermin, ia juga pintu. Dalam kondisi tertentu, ketika seseorang tidak lagi melawan keheningan, sesuatu mulai berubah. Napas menjadi lebih dalam, detak jantung melambat, pikiran yang awalnya berisik perlahan kehilangan momentum. Bukan karena masalah menghilang, melainkan karena kesadaran berhenti melawannya. Keheningan tidak menyembuhkan secara instan. Ia tidak menghapus luka, namun ia memberi jarak. Jarak antara pikiran dan reaksi. Jarak antara emosi dan identitas. Di dalam jarak itulah, manusia mulai menyadari bahwa tidak semua pikiran harus diikuti. Namun, mencapai titik ini tidak mudah. Sebagian besar orang berhenti, tepat sebelum keheningan berubah menjadi tenang. Mereka kembali menyalakan layar tepat saat pikiran mulai berbicara terlalu jujur. Karena dia menuntut keberanian. Keberanian untuk duduk tanpa pelarian. Keberanian untuk mendengar tanpa langsung bereaksi. Keberanian untuk tidak melakukan apa-apa di dunia yang selalu menuntut sesuatu. Manusia tidak takut pada diam karena diam berbahaya. Manusia takut pada diam karena diam memperlihatkan apa yang selama ini disembunyikan oleh kesibukan. Dan mungkin bukan diam yang menakutkan, melainkan kemungkinan bahwa di balik keheningan itu ada kebenaran tentang diri sendiri yang belum siap untuk dihadapi. Keheningan bukan musuh, ia hanya jujur. Dan dalam dunia yang terus berbicara tanpa henti, kejujuran semacam itu terasa paling mengganggu.